Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memasuki hari yang baru ini dengan mendasari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ucap syukur Bapa atas pemeliharaan dan penyertaan Bapa, sehingga di pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan penuh kesegaran jiwa dan jasmani kami. Bapa Surgawi, kami akan mengawali hari baru ini Bapa, dan akan memulai dengan firman-Mu Bapa. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami sampaikan Bapa, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan acara ini di tangan kasih kuasa-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami yakin Bapa bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Demikian seluruh doa kami Bapa yang hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman akan diambil dari Lukas 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35 yang demikian bunyinya. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu semua? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniupkan seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu sekalian, ciri anak itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan Yesus mengumpamakan orang Farisi dan ahli Taurat diumpamakan sebagai anak. Ciri anak adalah mereka senang barang yang bagus, terbungkus atau casingnya bagus, dan tidak akan memikirkan isinya. Pokoknya kelihatan dari luar bagus. Ya, sebetulnya dalam perikop ini memang Tuhan Yesus kecewa karena mereka melihat sebetulnya orang Farisi dan orang ahli Taurat itu melihat semua karya Tuhan, mendengar perkataannya, tetapi mata hati mereka buta dan keras sehingga tidak mau menerima kehadirannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena mereka, orang-orang tersebut, melihat atau belum mempunyai kematangan rohani untuk melihat karya Tuhan. Karena apa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat berharap bahwa Mesias yang datang itu berpenampilan seperti raja yang hebat, yang berpenampilan serba bagus, punya pusat pasukan besar, sehingga nanti bila perang pasti menang, sehingga mereka akan senang. Padahal kenyataannya yang seperti yang termaktub di dalam Yohanes tadi, pasal 7 ayat 33, Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan seperti juga yang tertuang dalam Matius 3 ayat 4, dia makan belalang dan minum madu.
Maka mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ini masih termasuk dalam Lukas 7 ayat 34. Ia makan dan minum, ya, dan seterusnya. Maka mereka berkata, orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Maka mereka menolak untuk dibaptis, seperti yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka berharap bahwa Mesias dan Yohanes itu adalah orangnya yang wow begitu, tapi pada kenyataannya beliau datang dengan penuh kesederhanaan. Ya, tetapi pada ayat terakhir Tuhan Yesus mengakhiri perkataannya dengan berkata, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Yaitu pada Lukas 7 ayat 35 tadi, saya ulang. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat, kalau saya lihat dari Google, bahwa hikmat itu adalah pengetahuan yang hakiki, pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki. Sehingga pengetahuan kebenaran yang hakiki dalam hal ini adalah pengetahuan tentang karya penyelamatan Tuhan. Jadi pengetahuan tentang karya penyelamatan Tuhan itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menerima tentang karya penyelamatan Tuhan. Jadi tentang pengetahuan karya penyelamatan Tuhan. Karena kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai kematangan rohani, sehingga sudah menerima pengetahuan tentang kebenaran, ya, tentang karya penyelamatan Tuhan. Hanya sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kalau kita sudah menerima tentang penyelamatan dan karya Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini? Kalau kita menerima pengetahuan tentang karya penyelamatan Tuhan, mari kita terima dengan sepenuh hati. Itu sulit, saya kira saya pun untuk melaksanakan dengan menerima dengan sepenuh hati sulit. Tapi mari kita kembali diingatkan oleh ayat ini, bagaimana kita sikap dan perilaku kita kalau kita sudah menerima karya penyelamatan Tuhan Yesus. Tuhan itu adalah setia, sehingga kita harus juga menanggapi dengan setia. Kita harus setia. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, kalau kita setia mesti ada diikuti dengan komitmen. Kita punya komitmen untuk melaksanakan segala perintah Tuhan di setiap saat. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala nafas kehidupan kita, karena penyertaan Tuhan. Tuhan berkarya tentang keselamatan, dan mari kita setia padanya karena beliau juga setia, dan mari kita libatkan Tuhan di dalam segala nafas kehidupan kita, sehingga kita akan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ini sering sulit dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Kita sering kalau kepentok permasalahan, kalau ada permasalahan, kepentok tidak bisa menyelesaikan, baru ingat Tuhan. Itu saya yang sering merasakan demikian. Tapi mari kita memasuki hari baru ini, kita diingatkan, jangan sampai kita melepaskan tangan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan, di dalam setiap aktivitas kita, sehingga apabila kita sama Tuhan,
kita pasti bisa. Sehingga selamat memasuki hari baru bersama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Bapa berkenan menyertai kami dan juga berkenan membimbing kami di setiap langkah kami. Ajarilah kami Bapa, agar mampu melibatkan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami, sehingga kami akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan hidup dan kehidupan bersama-Mu. Untuk selanjutnya Bapa, kami menyerahkan sisa kehidupan kami di tangan kasih kuasa-Mu, dan ampunilah segala dosa serta pelanggaran kami. Demikian Bapa, seluruh doa kami, kiranya Bapa berkenan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa dan berseru. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat memasuki hari baru. Tuhan beserta kita.